Dani langsung natap tajam ke pedagang tersebut. Tapi anehnya, Dani tahu bahwa ada satu tangan yang megangin tangannya. Tapi kok pedagang tersebut seolah kayak punya 3 tangan. Yang dimana satu tangannya itu megang sebuah senjata tajam sambil ngirisin bagian dari tangannya juga. Yang dimana dia tuh menawarkan daging dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Dani nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Di sini kan ya kalau gue sering bacain komen ya, ada yang dari Sukabumi juga kan. Siapa tahu buat nanti gue tuh ada rencana tuh pengen ke Ujung Genteng kan. Kalau tahun kemarin dan tahun sebelumnya, 2 tahun kemarin dan 2 tahun sebelumnya itu gue selalu ke Geopark Ciletuh kan. Nah, rencana tuh besok di Lebaran ini gue pengen jalan-jalan ke Ujung Genteng. Dan buat kalian yang orang Sukabumi, siapa tahu mau bareng jalan-jalan sama gue gitu kan, lu bisa pada DM aja gitu. Buat lu yang pengen jalan-jalan bareng deh gitu kan, ya nggak open trip juga, kita jalan bareng aja motoran gitu. Tapi buat warga Sukabumi aja, kalau yang dari jauh-jauh mah ya mager juga gue nungguinnya. Yang dekat-dekat aja, ntar lu kalau mau lu bisa DM ke gue, nanti waktunya gue tentuin. Ya kemungkinan sih 1 hari setelah Lebaran atau 2 hari Lebaranan lah ya. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya Dani yang kemarin, dimana Dani itu habis digangguin sama sosok ular, lalu ngedenger suara seseorang yang dimana memang suara tersebut juga nggak bisa dilihat dari mananya gitu kan. Dan ketika Dani mencari sumber suara tersebut pun, Dani karena emang udah nggak tahu di mana, ya udahlah bodo amat ini ya. Dani ini lanjutin ngopi, dan singkat ceritanya setelah selesai ngopi pun Dani ini melanjutkan perjalanan. Tapi lambat laun ketika Dani lagi beres-beres, langit mendadak gelap gulita. Antara mendung sih mungkin ya gitu kan. Walaupun sebetulnya di awal-awal itu cuaca tuh cerah, dan ketika naik pun itu bukan di musim penghujan coy. Tapi ya sudahlah, nama juga di alam, apalagi Gunung Salak gitu kan. Hujan kapanpun bisa datang aja. Ya tanpa pikir panjang, karena memang waktu pun masih menunjukkan sore, dan ini nggak ngeluarin headlamp. Akhirnya dan ini melanjutkan perjalanan setelah beres-beres. Cuman ya memang ada sedikit perbedaan sih untuk Gunung Salak ini, yang dimana walaupun belum maghrib, ya hawanya bisa udah kayak maghrib coy. Bahkan udah bisa gelap juga di sekitaran jam 4 atau jam 5 itu. Apalagi pada saat itu pun masih di sekitaran jam 4 lewat atau setengah 5an gitu. Tapi udah mulai gelap. Tapi karena memang dan ini masih muda, jarak pandangnya masih bagus, matanya juga nggak minus gitu kan. Akhirnya lanjut lagi jalan tuh. Lanjut lagi jalan perlahan dari kejauhan. Dani udah natap ke salah satu tempat, yang dimana jalur tersebut seolah ada banyak pencahayaan di depannya. Dani dari hati itu udah bilang, ya udahlah gue lewatin aja kali ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Dani udah punya firasat atau feeling yang dimana apa yang dia lihat itu adalah bukan tempat yang biasa. Singkat cerita, Dani itu perlahan mendekati sumber cahaya tersebut, dan lambat laun
Ternyata sumber cahaya tersebut itu adalah dari sebuah perkampungan. Dani pun udah tahu banget bahwa mana ada sih di pertengahan puncak Gunung Salak itu ada sebuah desa. Kalau itu bukan desa gaib, lalu desa apa gitu kan. Jadi nggak mungkin banget kalau itu adalah desa manusia. Akhirnya Dani ini masuklah ke dalam. Yang biasanya kan kalian selalu dengar yang dimana ketika masuk ke desa setan itu ya yang jualan makanan dan sebagainya. Dan sebetulnya hawanya biasa-biasa aja, dalam artian tidak ada yang aneh, tapi kalian kayak ditawarin makanan atau beli sesuatu dengan muka pedagang yang kadang-kadang sedikit pucat atau serem gitu kan. Tapi Dani ini ketika masuk melewati gapura, Dani udah ngecium bau-bau amis, bau-bau busuk, dan bau-bau nggak enak lain. Dani udah agak sedikit mual dengan bau yang ada di daerah tersebut. Tapi Dani yang memang bukan orang sembarangan cuy. Dani ini menjemin mata sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil nginjek bumi 3 kali. Dan gak lama bau itu hilang. Dani ngelanjutin lagi jalan. Dani ngeliat di sekeliling atau di area tersebut banyak orang jualan. Kirain Dani jualan makanan atau apapun gitu kan. Ternyata yang dijual itu adalah daging-dagingan yang entah itu daging apa. Dani pun gak pernah tahu. Cuman ada sebuah keanehan. Di antara tumpukan daging tersebut atau di antara daging-daging tersebut itu ada memiliki sebuah kesamaan seperti yang ada di bagian ya tubuh manusia cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan para pembelinya bukan manusia, melainkan sosok demit atau sosok setan. Di sana pun Dani awalnya tuh nggak ada yang nawarin. Sedangkan kayak pembelinya pun itu kayak nyamperin ke pedagangnya sendiri. Namun anehnya, yang awalnya Dani mau cuek atau nggak peduli dengan para pedagang tersebut, Dani ini coba mau ninggalin dan cuek sama pedagang-pedagang tersebut. Namun ternyata ada salah satu pedagang yang menawarkan dagangannya. Awalnya Dani nggak terlalu menghiraukan. Tapi tiba-tiba ada satu tangan yang megang ke tangan Dani. Den, beli daging nenek, Den. Dani yang sudah mulai kesel gara-gara tangannya dipegang. Dan pegangannya tersebut ketika nyentuh ke tangan Dani itu benar-benar dingin dan anyep. Dan ketika merhatiin ke salah satu tangan yang dipegangnya, Dani benar-benar kaget dengan kuku yang panjang. Bahkan Dani sendiri ngerasa ketika dipegang walaupun itu baru sebentar dan tenaganya nggak begitu kencang-kencang, tapi tangannya itu seolah perih pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Dani langsung natap tajam ke pedagang tersebut. Tapi anehnya Dani tahu bahwa ada satu tangan yang megangin tangannya. Tapi kok pedagang tersebut seolah kayak punya 3 tangan. Yang dimana satu tangannya itu megang sebuah senjata tajam sambil ngirisin bagian dari tangannya juga. Yang dimana dia tuh menawarkan daging dia sendiri. Ketika Dani natap, astagfirullahaladzim, di mulutnya banyak cairan-cairan merah. Dani cuma natap dan bilang, "Hei, lepaskan tangan kamu." Tapi sosok tersebut gak bilang sepatah kata apapun. Justru cengkramannya itu makin lama makin kenceng. Yang dimana Dani pun udah mulai kerasa kesakitan. Karena tangan tersebut gak mau dilepasin sama si nenek itu. Dani ini coba mau ngepisin. Dan ketika dikepisin, tangan itu langsung lepas. Sosok nenek tersebut natap tajam dengan bola mata yang agak sedikit ke dalam kayak orang begadang. Dengan raut muka atau bagian mukanya ini kayak ya totol-totol, ada kulitnya kadang enggak. Dan itu udah mulai berbusuk. Nenek tersebut tuh kayak natap tajam. Dan tanpa Dani sadari bahwa ada beberapa pedagang lain atau penunggu dari pasar gaib tersebut
Seolah udah ada di sebelah, bahkan hampir ngelilingi Dani pada saat itu. Dani yang ngerasa lagi ditatapin sama banyak orang. Fokusnya jadi nggak ke si nenek itu doang. Justru Dani mulai nengok ke kiri dan ke kanan bahwa banyak banget makhluk yang lagi ngerubunin Dani. Dan seolah Dani ini mau dipegang sama makhluk-makhluk tersebut. Tapi Dani coy, gak yang namanya takut sama sekali dengan makhluk tersebut. Dani justru malah ngebentak makhluk-makhluk yang ada di situ. Pergi kalian dari sini. Dan terus-terusan ngebentak bahkan sampai 4 kali untuk ngusir dan tidak mencoba mendekati Dani. Karena memang bentakan dari Dani yang bisa dikatakan ya mereka pun gak takut. Sampai akhirnya tangan-tangan mereka itu kayak seolah mau megang. Tapi anehnya coy, yang dimana ketika tangan-tangan tersebut seolah kayak udah mau trek gitu aja megang gitu kan. Tapi seolah dari badan Dani ini kayak ada penghalang. Yang dimana ya mereka atau demit-demit ini itu nggak bisa megang atau nyentuh Dani sama sekali. Dani yang udah tahu bahwa badannya itu udah mau dipegang. Walaupun Dani antara ngerti atau bisa dibilang nggak begitu tahu juga. Iya kayak dilihatnya tuh kayak udah mau megang aja. Dan itu kayak salah satu bentuk perlawanannya gitu kan. Ngepisin tangannya yang dimana ketika ngibasin tangannya. Satu kibasan dari tangan ini walaupun secara kelihatannya nggak kena. Sosok-sosok yang kena kibasnya itu seolah kayak mental. Dan lagi-lagi satu tangannya pun kayak ngibasin seolah mental. Demit-demit di situ justru malah makin kesal dan tatapannya makin sinis. Dan seolah perwujudannya pun berubah. Jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dani pun gak pikir panjang. Dia pun cuman jalan ke depan aja. Dalam hatinya tuh sambil ngebaca zikir yang bener-bener gak sama sekali diberhentiin tuh. Ya walaupun dari awal perjalanan pun Dani ini nggak lepas-lepas dari zikir dan sholawat ketika dalam perjalanannya. Jalan terus. Walaupun jalan tersebut seolah kayak nggak ada ujungnya atau nggak ada jalan keluarnya. Dani percaya bahwa di depan tersebut nanti akan ada jalannya sendiri. Berjalan seiringnya waktu walaupun udah lama juga nih. Dikatakan ya menurut Dani pada saat itu mungkin udah dilewatin sekitar 5-6 jam. Bahkan Dani pun jalan tanpa ada ngeres atau istirahat. Walaupun di sebelah kiri kanan atau di belakangnya pun ketika Dani jalan seolah kayak ada yang mau ngedekat, ada yang ngikutin juga. Tapi nggak ada satupun makhluk yang berani buat deketin atau nyentuh lagi ke si Dani tersebut. Dani yang merasa kesal bahwa dirinya nggak bisa keluar dari yang namanya kampung gaib tersebut. Dani cuma bisa natap tajam dan dalam hatinya bilang, ya Allah tolong semoga keluarkan saya dari desa ini. Karena tujuan saya tidak ada hal yang aneh-aneh ataupun macam-macam. Singkatnya di depan tiba-tiba ada sebuah cahaya putih cuy. Yang entah datang dari mana. Dani pun akhirnya langsung lari sekencang-kencangnya buat ngejar sumber cahaya tersebut. Dan ketika dikejar sumber cahaya tersebut ternyata bener aja. Yang mendadak awalnya gapura itu nggak ada, tiba-tiba gapuranya di depan tuh udah ada gapura aja gitu kan. Tapi yang anehnya gapura itu dijaga dengan 2 sosok genderuwo dengan perawakan yang benar-benar bikin merinding atau bikin bulu kuduk tuh bener-bener Tapi buat Dani sendiri nggak takut sama sekali. Bahkan kedua penjaga atau dari genderuwo ini udah siap buat ngadang Dani. Tapi Dani nggak yang namanya berhenti sedetik pun, terus jalan. Sampai akhirnya genderuwo ini kayak ngasih aba-aba untuk diem, bahkan kayak mau nahan badan Dani buat stop dan tidak keluar dari yang namanya perkampungan tersebut. Tapi tangan Dani tiba-tiba langsung ngepelin dan ngibasin lagi atau nonjokin kedua genderuwo tersebut. Tiba-tiba genderuwo tersebut tuh langsung yang namanya mental, bahkan gapura atau pagar dari tempat tersebut pun seolah hancur gara-gara dorongan tersebut. Singkat ceritanya, Dani pun akhirnya bisa keluar dari pasar
gaib tersebut. Dan ketika udah keluar, akhirnya Dani pun meneruskan perjalanan lagi. Dani pun akhirnya sampailah di puncak Gunung Salak. Ya, karena sebetulnya Dani juga tidak ada maksud dan buat santai-santai di puncak, karena memang dia tuh lagi jalanin amanah dari gurunya. Dan ketika lagi ditungguin sama lagi nungguin orang gitu kan, dan ini sempat garuk-garuk kepala. Mana ya? Kata si Abah, bakalan ada yang nyari atau nungguin juga, tapi kok nggak ada ya? Ya Allah, akhirnya Dani pun gak jauh dari sebuah petilasan atau makom. Dani pun akhirnya melakukan sholat isya dulu pada saat itu. Akhirnya Allahu Akbar. Setelah selesai sholat isya, Dani ini zikir. Dan setelah zikir pun, karena memang seolah badannya capek, bahkan Dani pun gak sempat yang namanya ngedirin tenda pada saat itu. Akhirnya kayak tidur aja begini. Ketika selesai tidur, tiba-tiba cuy, ada orang yang entah siapa itu datang ngehampirin Dani dengan perawakan atau sosok yang baju semua serba putih, pakai udeng, sambil natap ke Dani sambil senyum, dan gak lupa juga sambil ngusap kepalanya. Dani yang pada saat itu pun dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi tidur. Ya, nggak bisa ngerasain apa-apa juga. Tapi ternyata coy, Dani ini cuman ditampakin di dalam mimpinya. Dan itu seolah tidur, tapi iya, dia tuh mimpi sesuatu hal yang sama sebetulnya. Kayak dia lagi ada di depan petilasan tersebut, lagi ngaji, tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum. Dani yang ngedenger suara salam dalam mimpinya langsung ucapin Waalaikumsalam. Ketika Dani ngelihat satu sosok tersebut, gak bisa yang namanya ngalihin pandangannya. Yang dimana ketika Dani ngelihat satu sosok tersebut, itu bener-bener gagah, bener-bener ganteng, dan bener-bener kayak, iya, bukan suka dalam artian mencintai ya, tapi kayak, aduh keren aja gitu, keren gitu kan. Karismanya tuh beda banget. Tapi Dani itu nggak terbuai dengan tampilan atau ya takutnya itu adalah demit-demit yang dimana nyamar supaya memperdaya Dani gitu kan. Ya walaupun Dani pada saat itu kayak nyautin kayak Waalaikumsalam gitu kan. Langsung Dani itu nggak banyak cincong, langsung nanya, kamu itu siapa? Kamu itu dari mana dan tujuan kamu apa? Walaupun Dani sebetulnya paham bahwa yang dia lihat itu memang bukan manusia lagi. Sosok itu tuh senyum dan gak lama duduk. Ya bisa dikatakan kalau misalkan Dani ini ngadep gua ke sono nih, tiba-tiba Ustadz atau orang tersebut tuh kayak udah ada sebelah kanan gitu. Jadi mau gak mau kayak nengok gini, saling serongan. Sosok tersebut gak ngasih tahu namanya, cuman senyum aja dan nanya, justru malah balik nanya ke Dani. Dani niat dan tujuannya mau kesini ada apa? Dani yang kaget. Dani nggak tahu sosok itu tuh siapa atau sosok itu tuh apa. Kok tiba-tiba bisa tahu nama Dani pada saat itu? Dani pun nggak pikir panjang. Dia tuh cuma bisa jawab bahwa dia adalah Dani dan tujuan dia ke atas itu atau ke gunung tersebut dapat amanah dari salah satu guru yang dimana nyampein salam dan sambil ngebawa sebuah kayak benda keris atau apapun lah gitu kan, benda pusaka yang dibungkus kain putih dan dikasihin, saya tuh mau ngasih ini sekalian karena ini amanah dari sana. Singkat ceritanya, sosok tersebut pun menerima benda tersebut, entah walaupun Dani juga nggak tahu. Dan Dani pun dikasih tahu juga bahwa orang yang ditunggu adalah dirinya sendiri gitu kan. Mereka itu nggak terlalu banyak ngobrol dan Dani pun banyak sebenarnya pertanyaan, tapi sosok tersebut ya nggak benar-benar nyaut siapa dirinya, siapa namanya dan sebagainya. Bahkan Dani pun memang pure nggak kenal dengan sosok permukaan dari orang tersebut ini. Dan setelah orang tersebut udah yang bisa dikatakan ya diam-diam aja, terus udah nggak ada yang mau diomongin,
orang tersebut kan mau pamit. Dani cuman bisa melongo dan gak bisa ngomong apapun, sebab Dani mau nanya juga percuma. Tapi ya udahlah, mendingan lu balik aja, orang gak ada yang bisa ditanyain juga gitu kan. Tapi sebelum balik, sosok tersebut tuh senyum dan bilang ke Dani kayak ngasih sebuah amanah lagi. Jangan lupa untuk perjalanan berikutnya, lindungi orang yang kamu sayangi. Dan insya Allah perjalanan kamu nanti akan jauh lebih menyenangkan dan akan ada banyak pengalaman yang bakalan kamu dapetin. Dani cuman ngerenyetin dahi dan gak tahu apa yang dimaksud dari orang tersebut. Dan lagi, sebelum orang tersebut itu pergi, dia tuh ngodok kantong yang dimana tiba-tiba ngasihin sebuah tasbih kecil yang bisa digelangin ke tangan gitu kan. Dimana tasbih tersebut tuh dikasihin ke Dani. Dani itu sempet nolak dengan ya pemberian tasbih itu, yang dimana ya siapa tahu orang ini masih membutuhkan atau ya buat apa juga gitu kan. Tapi orang tersebut tuh kayak maksa buat ngambil yang bisa dikatakan tasbih tersebut, yang dimana orang tersebut seolah kayak udah tahu bahwa Dani ini adalah tipikal orang atau manusia yang bisa dibilang nggak pernah lepas dari yang namanya sholawat atau zikir. Setidaknya itu bisa ngebantu dia buat terus-terusan zikir sudah berapa banyak gitu kan. Ya karena memang paksaan juga, akhirnya Dani itu ngambil tasbih tersebut dan gak lupa ngucapin terima kasih juga. Singkat ceritanya, sosok tersebut pun pergi sambil senyum dan gak lupa juga ngucapin salam. Singkatnya, Dani ketika sosok tersebut udah hilang, tiba-tiba kayak astagfirullahaladzim. Dan ketika sadar, dia tuh tahu bahwa dirinya itu mimpi sebetulnya, atau dia tuh kayak emang bener sebenarnya barusan tuh tidur. Tapi kok kayak nyata. Dan ketika dicek di kantongnya, tek, astagfirullahaladzim. Dan pas dilihat, la ilaha illallah. Ternyata itu adalah sebuah tasbih yang dimana itu dikasihin sama orang tersebut. Tapi kalau dibilang memang itu tasbih pemberian orang tersebut, kok bisa-bisanya gua kebangun dalam kondisi tidur. Puyeng bangun tenda. Dan pas dilihat cek pun, dilihat jam pun, wah udah mau jam 11 nih. Akhirnya langsung ngegelar sebuah tenda pada saat itu. Bikin tenda dan gak lupa juga Dani ini masuk ke dalam tenda. Dan ketika Dani mau tidur, coba menjemin mata gitu coy. Tapi Dani ini keingetan dengan sebuah kata-kata dari orang tersebut, yang dimana Dani harus ngejaga atau ngelindungi orang yang dia sayang atau orang yang ada di sekelilingnya. Dani sempat agak heran dengan apa yang dimaksud sama orang tua tersebut. Tapi kelamaan dipikirin, ternyata Dani baru paham bahwa perjalanan berikutnya adalah kemungkinan adalah perjalanan untuk ke Kalimantan, yang dimana itu adalah permintaan dari bapaknya, minta ditemenin buat nyari salah satu jasa temennya. Ya walaupun itu cuma tulang doang. Dan menurut Dani pun, menurut cerita dari orang tuanya, bahwa dulu ada salah satu temennya yang sempat meninggal di hutan tersebut. Bahkan bukan cuma satu, melainkan ada dua. Tapi yang pasti satu temennya jasadnya bisa dibawa pulang ke rumah dan dikemakamkan dengan layak. Tapi yang satunya itu nggak pernah ketemu yang namanya dengan mayat atau bahkan sampai tulangnya. Dan itu tuh yang bikin semua tim itu pada kesel. Di situ pun ya bisa dibilang bapaknya ini minta tolong. Dan itu pun salah satu permintaan bapaknya yang nggak bisa ditolak menurut Dani. Karena ya ngedengar cerita dari bapaknya, mereka itu benar-benar manusia keren. Coba bayangin kalau seandainya aja Dani dulu satu generasi dengan mereka, mungkin akan seseru apa petualangannya. Dani mikir sendiri, yang dimana Dani pun pada saat itu kan petualangan cuma sendiri doang. Tapi dipikir-pikir, Dani pun sebenarnya agak kurang senang atau agak kurang suka dengan yang namanya Dani ini harus berkecimpung atau dengan melakukan pendakian ini dengan banyak orang.
Dan lambat laut pun Dani matanya tiba-tiba mejem dan tidur pules pada saat itu. Singkat ceritanya, ketika lagi tidur pules itu, alhamdulillah ketika subuh dibangunin. Soal kayak ada yang ngebangunin juga, tiba-tiba bangun lanjut sholat. Dan tanpa pikir panjang, setelah amanahnya udah selesai pun, Dani pun pagi-pagi pun langsung turun ke bawah tuh. Sepanjang turun ke bawah, alhamdulillah tidak ada terjadi apapun. Walaupun Dani tahu bahwa banyak sepasang mata yang ngeliat atau natap ke Dani. Walaupun antara sadar dan gak sadar, Dani pun kayak nyuekin sosok-sosok tersebut. Dan bahkan gerendengan dalam hatinya. Gak berani kan lu deketin gua? Lagian sih orang lagi kagak ngapa-ngapa lu gangguin. Giliran orang lagi ngapa-ngapa lu gangguin juga. Jadi maunya apa gitu kan. Dan itu kayak ngerasa salah. Gini salah, gitu salah. Tapi ya masa bodoh lah. Dan itu langsung ngejalanin sholat subuh. Dan itu pun akhirnya setelah sampai base camp pun langsung pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumahnya, ternyata udah kayak pendakian-pendakian biasanya. Kayak ditanya gimana pendakiannya dan sebagainya. Entah itu bapaknya, entah itu emaknya. Dan ini cuman sebatas ngangguk dan nggak ada kejadian apapun. Bapaknya pun cuman senyum dan syukurlah kalau memang nggak ada kejadian apa-apa. Ya udah sana mandi. Jangan lupa keluarin barang-barangnya juga. Terus makan, terus istirahat. Dani pun nunduk sambil mangguk tanda setuju. Singkat ceritanya, sampai akhirnya part 2 ini selesai dan akan dilanjut part 3-nya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.